Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar kembali tematika subtematika pembelajaran 4 sampai dengan 6. Anak-anakku, muatan yang kita pelajari kali ini yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, SPDB, dan juga ada IPS. Anak-anakku semuanya, baik, sekarang kita mulai. Anak-anakku, lihat gambar yang sudah Bapak tampilkan kali ini. Anak-anakku, kita harus selalu melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika kita tidak melaksanakannya, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan juga masyarakat. Dampak tersebut antara lain yaitu ada banjir, kemudian tanahnya menjadi gersang kalau ketika kemarau, ya, kemudian atau mungkin di musim penghujan yang lebih sering kita jumpai di dataran rendah yaitu bencana banjir. Oke, anak-anakku, membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh sesuatu perbuatan yang mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya apa? Ketika hujan datang akan terjadi banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir mulai surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, kurangnya ketersediaan air bersih. Untuk menanggulanginya, anak-anak, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di selokan ataupun di sungai. Ingat ya. Penebangan hutan secara liar juga menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan masyarakat, anak-anak. Hutan yang gundul akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pohonnya. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Anak-anakku, Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai manusia, kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ingat ya anak-anak, tugas kita bersama. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kita dapat memulainya dari hal kecil, anak-anak, sehingga kita bisa melakukan dengan mudah. Salah satu contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Mudah bukan? Ketika kita makan, kemudian menyisakan bungkusnya dimasukkan di tempat sampah. Kemudian apa, anak-anak? Merawat tanaman. Tanaman di pekarangan rumah kita yang sudah mati kita ganti dengan yang hidup. Yang sudah hidup kita jaga, kita siram supaya tetap hidup. Kemudian merawat hewan peliharaan kita. Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Ada burung, ada ikan, ada ayam, ada apalagi kucing. Kita harus merawatnya dengan baik. Misalkan akuariumnya kalau sudah berlumut, lumutnya dibersihkan. Ya, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah memahami dampak dari tidak menjalankan kewajiban terhadap lingkungan. Jika kita tidak melaksanakan atau menjalankan kewajiban kita terhadap lingkungan, maka apa yang terjadi, anak-anak? Maka yang terjadi adalah bencana terjadi
di mana-mana. Itu akan berdampak buruk bagi lingkungan kita dan juga kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita boleh memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, tidak berlebihan, sehingga kelestarian alam akan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan sampai anak cucu kita. Ingat, alam kita ini diciptakan tidak hanya untuk generasi kita, tapi juga untuk generasi-generasi selanjutnya, adik-adik kita, ya, kemudian anak-anak kita nanti. Nah, oleh karena itu, kita yang hidup di masa sekarang harus menjaganya dengan baik. Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan misalnya mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan juga merupakan upaya pelestarian lingkungan anak-anak. Menanam pohon, ya, kemudian menjaganya. Tidak hanya menanam, tapi juga menjaganya supaya tetap hidup dan lestari. Oke anak-anak, selanjutnya kita menyambung pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kesimpulan hasil wawancara. Anak-anakku, hasil wawancara yang sudah kita laksanakan, kita harus menyimpulkannya. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan, anak-anak. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan adalah sebagai berikut. Tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Lakukan pengelompokan jawaban sesuai dengan topik. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Selanjutnya, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan. Yang keenam, tentukan kalimat menjelas yang mendukung kalimat utama tadi, anak-anak. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele, ya. Kemudian yang terakhir adalah gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Jangan memakai bahasa gaul, anak-anak, ya. Kita harus memakai bahasa Indonesia yang baku, jelas, ya. Kemudian anak-anak, hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain, misalnya teman atau orang di lingkungan kita. Orang yang memberi tanggapan sebaiknya bersikap jujur. Sebelum menanggapi, bacalah hasil wawancara secara utuh. Lalu perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara. Misalnya, tentukan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, serta kesesuaian jawaban dengan topik. Nah, berikut adalah contoh tanggapan yang diberikan terhadap hasil wawancara. Menurut saya, usia anak petani sayur tidak perlu ditanyakan karena tidak ada hubungannya dengan topik wawancara tentang tips bertani sayur. Nah, dari hasil kita membaca laporan wawancara, maka akan kita tentukan, akan kita temukan apa yang kurang, kemudian apa yang dirasa perlu kita kasih saran sehingga kita kasih tanggapan yang baik. Ingat anak-anak ya, ketika memberi tanggapan tentang sesuatu kita harus menggunakan bahasa yang santun, ya, itu yang terpenting. Nah, laporan hasil wawancara kemudian yang sudah kita laporkan, maka selanjutnya yaitu anak-anak, kamu dapat meminta pendapat orang lain tentang laporan hasil wawancara yang telah kita buat tadi. Setelah memperoleh pendapat dari orang lain, pendapat tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki laporan hasil wawancaramu. Laporan hasil wawancara yang telah diperbaiki dapat dipresentasikan di depan kelas. Presentasi merupakan
penyampaian hasil wawancara secara lisan. Jadi kamu maju di depan layar komputer kalau kita belajar daring, atau kamu ketika belajar di dalam kelas, kamu maju ke depan untuk mempresentasikan secara lisan kepada teman-teman kamu. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar kita bisa membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Dengan presentasi kita dapat berbagi pengetahuan. Mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan baik berarti menyampaikan isi laporan secara rinci dan jujur. Ya, anak-anak, langkah untuk presentasi yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara: 1. Membuka presentasi dengan ucapan salam, ya. Kemudian yang kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuanmu melakukan presentasi. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara dengan sebaik mungkin. Yang keempat, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Yang kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Hasil wawancara disampaikan dengan komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Dengan kata lain, tidak selalu membaca teks, tapi juga kita berinteraksi secara baik kepada pendengar. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Yang terakhir adalah presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Ya, anak-anakku, itulah tadi kita pelajari bersama mengenai laporan hasil wawancara dan juga presentasi hasil wawancara. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal sebuah karya seni, yaitu karya seni apa ini, anak-anak? Sebelumnya sudah kita pelajari, ayo. Ini adalah karya seni montase, ya. Apresiasi terhadap karya seni itu merupakan sebuah penilaian terhadap suatu karya seni. Ya, kira-kira anak-anak ketika ditampilkan karya seperti ini adalah sebuah montase, ya anak-anak. Ini kira-kira tanggapan kamu seperti apa? Nah, ini ada contoh. Menurut saya karya montase ini sudah baik, namun saran saya tidak dicampur antara gambar animasi. Mana gambar animasi? Ya, itu SpongeBob, itu gambar animasi. Dan gambar nyata, sehingga tema gambar jelas apakah nyata atau animasi, ya. Kalau Power Rangers ini kan gambar nyata ini, ya, bukan animasi, ya anak-anak. Kemudian pesawat nyata, ya. Kemudian gunung-gunung itu nyata. Nah, seperti itu, sehingga lebih bagus lagi. Tapi apakah ini tidak bagus? Sudah bagus. Hanya saja selera orang kan berbeda-beda, anak-anak. Tidak mesti, ya. Tidak mesti tanggapan seseorang itu lebih baik. Artinya tanggapan masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Belum tentu menurut orang ini baik, tapi menurut orang yang satunya lagi itu baik. Nah, bisa jadi menurut kita baik, tapi menurut orang lain kurang baik. Nah, sehingga kita bisa memikirkan lagi kira-kira yang disukai orang itu seperti apa. Oh, seperti ini. Apakah cocok dengan selera kita? Oh, seperti itu, ya. Sehingga kita kedepannya bisa menciptakan sebuah karya montase yang lebih baik lagi. Baik anak-anakku, Bapak kira pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Kita sambung di pembelajaran selanjutnya, ya anak-anak. Terakhir, ya, kalau ada yang belum tahu montase itu apa,
Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menggabungkan potongan-potongan gambar ke dalam satu tema montase. Ya, ingat, satu tema montase. Apresiasi terhadap karya seni montase harus dilakukan dengan jujur dan terbuka agar nantinya karya montase yang dibuat lebih baik lagi. Ya, anak-anak. Satu tema itu misalkan tentang hutan. Nah, di situ temanya hutan. Maka kira-kira hutan itu ada apa saja di hutan? Ada hewan-hewan liar. Nah, kira-kira di hutan ada nggak dealer sepeda motor? Nah, nggak ada kan? Nah, sehingga tidak cocok. Maksudnya seperti itu, satu tema itu. Jadi temanya harus sesuai dan pengaplikasian potongan-potongan gambar harus sesuai. Nah, jangan sampai salah tempel seperti itu. Masa ada dealer motor di dalam hutan yang sepi, tidak ada pembeli ya. Nah, atau mungkin contoh-contoh yang lain, bermain layang-layang di jalan raya. Nah, ini kan nggak mungkin. Jadi ada anak main layang-layang, tapi gambarnya kamu tempel di jalan raya. Nah, ini tidak menjadi sebuah karya seni yang baik ya. Oke anak-anak, itu saja pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada koreksi, komen saja di kolom komentar. Jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.